Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nama saya Kelvin dengan NPM 2141226 dari kelas 1 BWMH. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perpajakan, yaitu kepedulian serta kesadaran terhadap pajak. Apa itu pajak? Tentunya kita harus mengetahui definisi pajak itu apa sebelum kita masuk ke video ini. Nah, pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi ataupun badan dengan sifat memaksa sesuai dengan undang-undang di mana pajak akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disederhanakan artinya adalah pungutan yang wajib dari rakyat untuk negara. Kemudian pajak ini tentunya banyak jenisnya. Ada pajak restoran yang bisa kita temui, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan jika sudah bekerja, pajak bumi bangunan untuk tempat tinggal kita tinggali, lalu ada juga pajak kendaraan, dan lain sebagainya. Lalu kenapa kita harus bayar pajak? Tentu saja ada pemikiran yang berbeda dari setiap orang. Ada yang berpikir kenapa kita harus bayar pajak kalau kita tidak merasakan manfaatnya? Buat apa kita bayar pajak kalau kita nggak tahu itu kemana? Nah, pemikiran-pemikiran ini tentunya harus kita luruskan dulu, bahwa sebenarnya pajak itu digunakan untuk kemakmuran rakyat, seperti dari pengertiannya tadi. Apa saja sih kepentingan rakyat itu? Nah, pemerintah mengalokasikannya kepada beberapa hal, ya yang itu pertama ada pendidikan, di mana memberikan subsidi-subsidi pendidikan gratis, beasiswa, dan lain sebagainya, ataupun dana BOS untuk pembangunan sekolah. Kemudian ada juga pembangunan jalan, jembatan, trotoar, serta fasilitas publik yang dapat kita gunakan. Nah, jalan yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari uang kita juga loh, uang pajak. Jadi kalau kita rajin bayar pajak, maka akan semakin memudahkan untuk pembangunan jalan itu nantinya. Kemudian pembiayaan pemerintahan, seperti gaji aparatur sipil negara, tentara, polisi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pengadaan kesehatan seperti fasilitas puskesmas, posyandu, agar kesehatan para masyarakat dapat terjamin. Dan juga masih banyak lagi alokasi lain yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Tentunya banyak nih manfaatnya. Jadi masa kita nggak membayar pajak nih? Lalu ternyata ada fakta menarik juga. Pajak ini ternyata merupakan pendapatan terbesar negara sebesar 83,4% atau berdasarkan pada infografis itu memperoleh 1.865,7 triliun. Angka ini sangat besar dibandingkan penerimaan lain seperti penerimaan bukan pajak dan juga penerimaan hibah. Nah, kita juga tahu bahwa dengan ini pajak itu penting demi kelangsungan negara kita ke depannya. Kemudian berdasarkan berita-berita yang saya rangkum dan saya dapatkan, ada beberapa berita yang mengatakan bahwa menjelang Desember 2020 target tidak tercapai. Ini berarti banyak kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pajak itu sendiri. Apa sih yang membuat hal itu terjadi gitu? Menurut saya sendiri pastinya kurangnya sinergi antara pemerintah dan rakyat. Nah, dalam satu sisi pemerintah berusaha edukasi, nah rakyat juga belum tentu bisa mudah teredukasi karena setiap orang berbeda-beda. Jadi harus dibuat lebih mudah dan lebih gampang dipahami agar rakyat ini teredukasi tentang apa itu pajak, tata cara membayarnya, serta dipermudah untuk membayar pajak agar tidak meribetkan mereka dan lebih mudah dan lebih semangat untuk membayar pajak. Tentunya pemerintah selain itu juga harus mewujudkan apa yang sudah disebutkan di awal seperti kesehatan dan lain sebagainya, fasilitas yang dapat dinikmati rakyat agar mereka juga mau membayar pajak. Tentu saja kalau kita sebagai rakyat menerima manfaat yang sangat besar, pasti kita mau bayar pajak nih. Ya udahlah bayar aja, kita pasti menikmati kok manfaatnya. Fasilitas umum banyak di mana-mana, kesehatan dan juga pendidikan. Jika kita membayar pajak, kita akan memajukan negara. Namun penting sekali, makanya untuk menyelaraskan sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, menurut agama Buddha juga, membayar pajak merupakan cerminan sebagai warga negara yang baik dan juga taat. Kemudian membayar pajak juga merupakan salah satu upaya kita membela negara loh. Wah, kenapa membela negara? Nah, dianalogikan seperti ini menurut saya. Pada zaman dahulu tentunya membela negara adalah dengan berperang. Berperang itu mengorbankan. Nah, dalam masa sekarang ini sudah damai, tentunya kita tidak berperang lagi maksud saya. Nah, dengan ini maka kita dapat memberikan kontribusi kita berupa uang yaitu pajak agar dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Nah, dengan itu tunggu apa lagi? Ayo kita sebagai generasi muda yang lebih teredukasi mengenai pajak dengan membayar pajak secara taat. Dan juga kita dapat memberikan edukasi kepada orang di sekitar tentang pentingnya pajak.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terimalah salam dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.